Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. "18 orang atau seluruh korban kebakaran gudang LPG di Jalan Kargo Denpasar akhirnya meninggal dunia. Pemerintah kabupaten menggandeng aparat desa untuk memantau wisatawan asing nakal di wilayah Kabupaten Tabanan. Mencoba mujair nyat-nyat, kuliner khas Kintamani, Kabupaten Bangli. Sebelum Ibu lanjut, Ibu ucapkan Komisioner KPU Kabupaten Karangasem Divisi Sosialisasi. KPU Karangasem saat ini tengah gencar menyosialisasikan pilkada serentak ke masyarakat. Untuk pilkada kali ini, KPU menargetkan angka partisipasi pemilih hingga 75%. Untuk itu, KPU mendatangi kampus dan sekolah menengah atas hingga madrasah aliyah untuk menarik pemilih pemula menggunakan hak pilih dalam pilkada pada November mendatang. Seperti diketahui, lembaga pendidikan saat ini menjadi penting karena pemilih pemula pada pilkada nanti jumlahnya cukup banyak. KPU menilai sosialisasi di kampus dan sekolah di Kabupaten Karangasem sangat penting agar kepala daerah yang terpilih lebih mendapat legitimasi hingga bisa memajukan Kabupaten Karangasem. Pertama ini adalah program Goes to Campus dan Goes to School yang menjadi agenda kami dalam sosialisasi, khususnya di divisi sosialisasi pemilihan dari mahasiswa, karena kami menyasar mereka yang dari kalangan Gen Z. Gen Z kan agen perubahan, kemudian saya harapkan mereka tularkan kepada keluarga terdekatnya untuk mengajak dan aktif kembali dalam demokrasi, terutama dalam pilkada serentak 27 November nanti. Nah, sasaran kepada pemula karena jumlahnya cukup banyak, karena perlahan kami tata untuk menyasar yang Gen Z sehingga mereka partisipasi di masyarakat di Karangasem dapat meningkat. Itu yang ingin saya capai. Kemudian Gen Z saya tekankan berkali lagi karena mereka adalah satu, memang pengaruhnya cukup di tengah kondisi labil, berarti kita mempunyai tugas dalam konteks pendidikan pemilih secara berkelanjutan. KPU akan rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi ini di kampus dan sekolah, sehingga target 75% angka partisipasi bisa terpenuhi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Bener, ada bekal kemampuan kan tak berani nih bertarung nih. Duit tak ada, jaringan ekonomi sudah ada. Hari inilah pilkada serentak yang desain secara bersamaan secara nasional. Petugas Pantarli dari TPS 8 Banjarpeh, Desa Kaliakah, Kecamatan Mendoyo, hari Senin lalu mendatangi rumah Bupati Jembrana Inengah Tamba. Petugas melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit terhadap orang nomor 1 di Jembrana ini. Saat coklit hadir Ketua Bawaslu Jembrana, anggota KPU Provinsi Bali, dan anggota KPU Kabupaten Jembrana. Proses coklit berjalan lancar dan Bupati juga sangat antusias dan mengucapkan terima kasih kepada KPU. Ia berpesan kepada masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan coklit secara serentak yang mulai berlangsung hari Senin lalu. Dan harapan saya sebagai Bupati ingin sekali nilai daripada kedatangan masyarakat ke TPS nanti dalam rangka pilkada ini mungkin harus melebihi dari 80%, itu harapan saya, ya. Dan saya akan berusaha seperti itu. Jadi harapan kita sih pemilu akan datang ini pemilu yang gembira, pemilu yang bahagia begitu. Sehingga akhirnya datang ke bondong-bondong ke TPS itu merasa senang, merasa bahagia begitu. KPU Jembrana akan menugaskan ratusan petugas Pantarli untuk memutakhirkan data pemilih. Mereka tersebar ke seluruh wilayah Jembrana, dan pada tahap awal petugas akan mendatangi rumah tokoh masyarakat lalu ke rumah-rumah warga. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Kuliner mujair nyat-nyat,
antara lain dapat dinikmati di sepanjang Jalan Raya Kalanganyar Kintamani Bangli. Di salah satu restoran, menu ini sangat digemari pengunjung. Wisatawan menikmati mujair sambil menikmati keindahan gunung dan danau Batur. Ini tuh Kintamani juga baru pertama kali. Oh gitu ya. Ya, enak, menunya enak. Sebelumnya udah pernah ini mujair, ikan mujair. Udah pernah sih, tapi bumbunya beda. Kok. Beda. Kalau ini gimana rasanya? Ini lebih enak, lebih terasa sih bumbunya. Oh, gitu. Baru pertama kali makan yang bumbunya kayak gini. Pengunjung cukup membayar Rp25.000 lengkap dengan nasi putih dan 1 gelas teh hangat. Jika ingin menikmati menu jumbo, harganya dibanderol Rp35.000 per porsi. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.